Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara sekalian, Namo Amitabha. Yang saya hormati segenap pengurus dari tempat ibadah TTD Pailengsan ya di Jember ini, dan Bapak Ibu saudara sekalian yang hadir, segenap umat maupun para simpatisan yang ikut acara Ulambana tahun 2023 pada malam hari ini. Acara Ulambana sudah menjadi kegiatan rutin atau agenda rutin. Mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu atau 2 tahun ya, sempat terhenti karena ada wabah virus corona ya, sempat terhenti, dan sekarang saya lihat di beberapa tempat sudah mulai antusias lagi. Para umat berbondong-bondong datang ke kelenteng-kelenteng ataupun ke tempat ibadah agama Buddha di wihara-wihara untuk ikut berpartisipasi di dalam acara Ulambana. Ada beberapa istilah-istilah yang kita kenal ya. Ada istilah Ulambana, ada sembahyang rebutan, ada sembahyang ceoko ya. Jadi istilah apapun esensinya adalah mengingat atau mendoakan leluhur-leluhur yang telah tiada. Ada beberapa acara-acara yang lain di kelenteng maupun di wihara, namun juga ya tidak luput ya kita dari kepedulian kita terhadap leluhur-leluhur yang telah tiada. Di saat kita menyambut datangnya tahun baru Imlek ya, biasanya ada acara poul untuk keselamatan dari Bapak Ibu saudara sekalian. Namun juga kita tidak lupa untuk keselamatan dan kebahagiaan dari leluhur-leluhur yang telah tiada. Bahkan tempat ibadah ini pun dibangun atas jasa dan pengorbanan dari leluhur-leluhur pendahulu Bapak Ibu saudara sekalian, sehingga Bapak Ibu bisa nyaman beribadah di tempat ini karena pengorbanan dan kebajikan-kebajikan yang telah ditanam masa hidup leluhur-leluhur yang telah tiada. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, mungkin kalau orang tua kita belum lama meninggal, di saat kita berdoa seperti tadi, kita masih ingat tentang orang tua kita. Tapi mungkin kalau dulu sudah lama ya, mungkin tidak ingat lagi, sudah lama sekali. Memang leluhur-leluhur dengan jarak meninggal itu masih baru menimbulkan kemelekatan di antara yang ditinggalkan ya. Maka tadi di saat nempok saya lihat ada beberapa ibu yang nangis juga ya, karena mengingat ya leluhur-leluhur ya mungkin masih baru meninggal atau baru beberapa tahun ya, kita doakan selalu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Ulambana ini menjadi acara yang besar sekali. Bahkan ada istilah festival bulan hantu, ada dikaitkan dengan hantu. Memang Bapak Ibu tidak bisa dipungkiri, ada beberapa arwah-arwah leluhur kita itu ada yang terakhir di alam hantu, ada, namun tidak semua. Jadi Bapak Ibu tidak boleh minder, sebab ada juga loh. Jadi umat Buddha, umat Buddha kalau mati kan telah di alam hantu, alam neraka, alam setan. Menjadi manusia setelah terlahir di alam berikutnya itu salah satunya ya jadi setan juga, tergantung kebajikan yang diperbuatnya. Kalau semasa hidupnya itu penuh keserakahan, kebencian, ya lahirnya di alam-alam setan. Kalau leluhur kita semasa hidupnya berbuat bajik ya, menanam kebaikan terus lahir di alam surga bahagia. Bahkan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu juga tidak perlu minder juga, di agama Buddha itu juga ada surga bahagia. Cuma perbedaannya, alam surga di agama Buddha itu dijelaskan belum alam yang kekal, belum alam yang abadi. Yang abadi dijelaskan adalah nibbana atau nirwana. Seseorang yang karma baiknya sudah habis setelah di alam surga, bisa turun lagi di alam yang lain. Seseorang yang kejahatannya banyak berlahir di alam neraka juga bukan alam yang kekal.
apabila hukumannya itu sudah selesai, itu juga terlahir di alam berikutnya sesuai dengan karma-karma yang telah diperbuatnya semasa hidupnya. Apa sarana dan prasarana ya ketika seseorang melakukan upacara ulambana ini di negara-negara Buddhis, khususnya dalam tradisi Mahayana, kita bisa lihat di gambar ya, begitu meriahnya para biku datang untuk mengadakan acara ulambana ya, ini dengan bermacam-macam persajian-persajian. Apa tujuan atau makna yang terkandung dari perayaan atau pelaksanaan acara leluhur ini? Pada dasarnya adalah penghormatan kepada leluhur yang telah tiada. Adanya kita ini ya, karena ada leluhur-leluhur kita. Siapa di sini yang lahir itu dari celah batu? Ada? Tidak ada. Semua dari ibu kita, dari leluhur kita yang telah tiada. Bahkan apa yang kita miliki saat ini, jasmani kita pun itu juga sebuah warisan dari leluhur kita. Muka bapak ibu, wajah bapak ibu tidak lepas dari cetakan dari leluhur-leluhur kita. Dalam hal fisik, dalam batin pun kita juga mewarisi beberapa sifat-sifat baik yang buruk maupun yang jelek maupun yang baik, juga mewarisi dari leluhur-leluhur kita yang telah tiada. Ada sebuah penelitian, orang yang baik itu cenderung menurunkan generasi-generasi yang baik. Orangnya dermawan, leluhurnya orang tuanya. Nanti punya anak pun juga dermawan juga, kecenderungannya itu besar sekali. Kalau orang tuanya medit, pelit ya, itu nanti anaknya ada saja yang menurun ya, leluhur-leluhurnya pelit, medit itu ya. Maka jadilah generasi yang baik agar generasi-generasi kita, anak dan cucu kita menjadi anak yang baik, orang yang baik, membentuk generasi-generasi yang baik. Demikian pula Bapak Ibu sekalian, maka agar kita mempunyai menjadi generasi yang baik, maka di berbagai agama apapun diajarkan untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan agar seseorang itu mempunyai generasi-generasi yang baik ya, itu. Kita lihat Bapak Ibu sekalian, sebagai bentuk penghormatan di saat orang tua kita masih hidup, kita bisa melakukan memberikan makanan secara langsung bisa dikonsumsi, langsung bisa dimakan. Alangkah bahagianya. Saya sering pulang karena saya masih punya orang tua juga, umur 91 tahun ya, masih ya ibu saya kalau pas pulang saya bawakan makanan ya, sekalipun harganya tidak seberapa, begitu saya kasih langsung dimakan, rasanya itu lega sekali. Tapi setelah orang tua kita meninggal, disajikan makanan semeja ini, ada yang berkurang ini? Tidak ada. Tidak dibutuhkan lagi leluhur-leluhur kita yang telah tiada. Namun demikian, semangat untuk berbakti, semangat untuk peduli perhatian kepada orang tua tetap diwariskan. Jadi leluhur-leluhur Bapak Ibu sekalian tahu juga Bapak Ibu berkumpul di sini memberikan persembahan-persembahan ini akan mengkondisikan leluhur itu mempunyai perasaan bahagia. Oh ternyata anak istriku atau orang-orang yang pernah saya lahirkan tetap peduli terhadap nasibku, terbukti tetap memberikan makan makanan. Rasa bahagia yang dimiliki oleh leluhur itulah yang akan mengkondisikan leluhur itu untuk memiliki alam bahagia. Itu yang pertama itu ya. Kita lihat di dalam makanan ini ya, dari awal sampai pertengahan sampai akhir juga tetap utuh, namun semangat untuk berbakti itulah yang kita wariskan hingga saat ini, salah satunya melalui acara ulambana ini. Namun ada esensi yang jauh lebih penting lagi sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur yang telah tiada adalah menjaga nama baik keluarga. Setelah ditinggal orang tua tetap rukun, tetap harmonis dengan saudara-saudara. Tapi kalau sebaliknya kita tidak rukun dengan saudara, saling bertengkar, itu akan mengkondisikan leluhur itu untuk terlahir di alam neraka, alam penderitaan.
Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, sebagai bentuk penghormatan juga di rumah-rumah umat Buddha maupun para simpatisan, ada beberapa meja sembahyang leluhur-leluhur. Ini sebuah sarana untuk silaturahmi, untuk berkumpul, untuk reuni keluarga. Setidak-tidaknya setahun sekali, ya. Pas apa? Tahun baru itu ada juga. Pas tembing di kuburan atau di tempat-tempat penitipan abu, ya. Dan seperti Ulambana ini wihara sebagai tempat reuni keluarga, karena wihara kebanyakan memfasilitasi Bapak Ibu untuk datang untuk bikin altar leluhur-leluhur yang telah tiada, sebagai kesempatan bagi kita di samping ingat leluhur juga ingat saudara-saudara kita, adik-adik kita maupun kakak-kakak kita ikut bersembahyang di meja leluhur. Perayaan atau peringatan Ulambana ini ada ceritanya di dalam agama Buddha, yaitu satu riwayat Biku Moggallana. Biku Moggallana mempunyai biku yang mempunyai kesaktian. Salah satu kesaktiannya, dia bisa berkunjung dan bisa melihat di saat meditasi ketika ibunya lahir di alam penderitaan, di alam neraka, itu bisa melihat ibunya. Kemudian karena belas kasihan dari Moggallana ini, ibunya yang terakhir menjadi peta, menjadi setan kelaparan, perutnya itu buncit namun tenggorokannya kecil. Karena di masa kehidupannya ibu ini pelit sekali. Orang pelit itu mau menerima tapi tidak mau memberi. Di saat punya makanan, ya ngasih, tapi setelah dirinya tidak membutuhkan, sudah basi baru dikasihkan orang lain. Sampai sekarang pun kan ada seperti itu. Itu bukan ngasih, namanya itu membuang sampah. Setelah dirinya nggak butuh, nggak perlu, itu baru dikasih ke orang lain. Kalau masih baru layak dimakan, eman-eman, ya. Karena ada juga seperti itu sampai sekarang. Maka kelahiran berikutnya menjadi orang pelit itu ya itu selalu kelaparan terus. Ya, ini ilustrasinya. Ya. Ini juga contoh-contoh ya di saat upacara Ulambana untuk mengenang peringatan leluhur-leluhur yang telah tiada. Ya. Kemudian juga ada kaitannya Ulambana ini Bapak Ibu. Kenapa Ulambana dilakukan? Ya, memilih bulan. Memilih bulan. Pelimpahan-pelimpahan jasa yang lain itu tidak harus memilih bulan. Tapi di saat Ulambana memilih bulan tertentu. Kenapa tidak bulan 5, tidak bulan 9 atau 11? Kok milihnya bulan 7? Karena ada satu riwayat ya, para biku ya, di saat bulan 7 itu selesai menjalani masa wasa. Di saat masa wasa inilah para umat itu berdana kepada para biku, mengundang para biku. Kebajikan dari berdana kepada biku itu besar sekali, maka bisa dilimpahkan kepada leluhur-leluhur yang telah tiada. Ya, Ibu video atau ya film yang menjelaskan tentang Biku Moggallana. Kemarin ada pertanyaan, berarti setiap tahun saya mengadakan acara Ulambana ikut di wihara. Bagaimana kalau leluhur yang saya doakan sudah masuk surga? Ya. Terus apa manfaatnya? Tadi sudah penjelasan juga. Seandainya leluhur-leluhur kita itu sudah habis masuk surga semua, tetap ada nilai kebaikannya. Kebajikan Bapak Ibu tiap tahun itu mengadakan doa-doa, bukan leluhur di atas satu tingkat dengan kita, 2 tingkat dengan kita, 6 generasi yang lalu itu mendapat manfaat. Kalau 6 generasi yang lalu sudah dapat manfaat semua, juga masih banyak makhluk-makhluk yang lain ya, penghuni neraka juga mendapatkan manfaat. Jadi tidak pernah yang kita lakukan itu sia-sia. Ya, itu perlu dimengerti oleh umat ya. Kembali pada teori ini ya, ini tadi bulan hantu ya, ini. Jadi ilustrasinya mungkin ada leluhur kita yang terdalam di
terlahir di alam hantu ya. Ya, ini mungkin di kuburan ya gitu. Ya mudah-mudahan makhluk seperti ini tidak mendatangi Bapak Ibu nanti malam ya. Mudah-mudahan persembahannya ini sudah cukup ya, cukup memuaskan sehingga tidak ada yang kurang. Cuma tadi uang ya, uang tadi ada uang nggak? Ada ya, ada. Saya usul uangnya jangan uang receh itu, kalau ada itu 50.000 atau 100.000. yang itu lebih banyak mungkin ya. Ya. Nanti kalau berjalan hati-hati ya, hati-hati nanti melesetkan ya. Ini. Kemudian istilah ulambana sendiri sebetulnya berasal dari bahasa Pali. Bahasa Pali itu bahasa India kuno, ya. Artinya ulumpana yang berarti menaikkan. Kalau leluhur kita di alam bawah, kita naikkan dengan acara ulambana ini. Kemudian menyelamatkan. Kalau leluhur kita keceblok di alam neraka, kita selamatkan. Gitu. Kemudian menolong, ya. Karena menderita di alam penderitaan, kita tolong melalui doa-doa ini ya. Kemudian dalam bahasa Mandarin ini dimaknai apa namanya ini? Yu Len Pen. Apa? Pak? Ini Yu Len Pen. Ini nih yang bawah itu. Yu Len Pen. Apa? Yu Len Pen. Nah, artinya secara harfiah mangkok atau baskom atau bajan persembahan leluhur kalau dimaknai dalam bahasa Mandarin. Jadi mungkin mangkok-mangkok ini ya untuk persembahan leluhur. Nah, siapa yang makan? Ini ya. Ada yang mempersembahkan babi karena kebetulan yang mau mempersembahkan itu yang niatnya mau makan. Cari alasan itu untuk persembahan leluhur dulu, padahal ya niatnya yang persembahan itu. Ada lagi persembahan durian karena leluhur dulu suka makan durian. Nah, ya untung setahun sekali, kalau terus-terusan kan bisa stroke. Itu. Ya, ini kalau kita baca bersama-sama ini pesan dari Ulambana Sutra ini ya. 1, 2, 3. Jika seseorang dapat mempersembahkan dana-dana kepada sangga pada hari prawarana tersebut, ayah dan ibunya pada masa kehidupan sekarang, orang tuanya dari ke-6 generasi yang lampau akan terbebas dari 3 alam penderitaan. Ulambana Sutra. Kemudian Bapak Ibu, ini ilustrasi dari leluhur-leluhur yang terakhir di alam penderitaan, alam neraka. Tapi ada yang bilang enak di alam neraka, bisa rebus apa-apa, bisa goreng apa-apa, karena ada api sang perokok. Hangat juga nggak kedinginan ya. Itu ilustrasinya. Kan tidak ingin kita terjebak dalam api seperti ini. Ini orang yang berbuat jahat, maka setiap saat kita diajarkan kebaikan-kebaikan agar bisa melewati, tidak terjebak di alam-alam penderitaan, alam-alam neraka seperti ini ya. Kemudian juga tadi ada sebuah kitab suci penjelasan dari Sang Buddha namanya Theravada Sutta, pembabaran dhamma mengenai makhluk di luar dinding. Ya, ini tadi cuplikannya tadi. Saya bacakan lagi ya cuplikannya. Demikianlah mereka yang berbelas kasih memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini menjadi milik para kerabat, semoga mereka berbahagia. Jadi bulan yang tepat, waktu yang tepat adalah bulan Tujuh seperti saat ini. Nah, kenapa perlu dikasih persembahan?
Sang Buddha mengatakan, karena di sana tiada pertanian, tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang, maka dengan pemberian dari sini mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Apabila leluhur kita terlahir di Paradatu Pajimika Peta, di sana tidak ada apa-apa, maka harus didukung dengan pelimpahan-pelimpahan jasa dari keluarga yang masih hidup. Ini penjelasan menurut tradisi Theravada atau Theravada Sutta ini. Jadi ada beberapa sabda-sabda Buddha yang dikumpulkan oleh para murid sampai sekarang masih tetap dipelajari berkaitan dengan bakti dan hormat kepada leluhur yang telah tiada, betul-betul benar-benar berguna dan bermanfaat bagi leluhur yang telah tiada dan juga bermanfaat bagi kita semua. Agar kita tidak terlahir di alam-alam penderitaan nantinya, maka senantiasa mengisi kehidupan ini dengan kebaikan-kebaikan. Sebab hanya kebaikan inilah yang mengantarkan kita akan bisa melewati alam penderitaan dan terlahir di alam bahagia, alam surga yang menjadi cita-cita dan harapan kita semua. Sadu, sadu, sadu.